Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan selamat mengikuti ibadah pada Minggu pagi hari ini, tanggal 15 November tahun 2020, dengan tema Saling Membangun dalam Ketaatan. Sebelum kita mulai ibadah ini, perkenankan saya untuk membacakan warta gereja pada minggu ini. Yang pertama adalah berita kelahiran. Telah lahir putri kedua dari Bapak Yusak Martin Sutrisno dan Ibu Intan Jadina pada hari Kamis, tanggal 8 Oktober 2020 dan diberi nama Ilia Hina Triswari. Yang kedua, telah lahir pula putra ke-1 dari Bapak Jimmy Latuheru dan Ibu Riana Haris Puspitasari pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 dan diberi nama Alvaro Drian Gevariel Latuheru. Majelis beserta seluruh warga jemaat GKJ Ambarawa mengucapkan selamat dan ikut berbahagia, semoga menjadi anak yang patuh akan Tuhan. Tuhan memberkati. Warta berikutnya adalah pendadaran majelis untuk perjamuan kudus reguler keempat akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 bertempat di gedung GKJ Ambarawa dan dimulai pukul 18.00 atau jam 6 sore. Mohon perhatian, dukungan dan doa dari semua warga jemaat. Tuhan memberkati. Berikutnya adalah rakor MPH dengan Komisi Paduan Suara dan orang tua calon organik. Akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 yang bertempat di gedung GKJ Ambarawa dan dimulai pukul 18.00 atau jam 6 sore. Dan dimohon untuk yang menerima undangan untuk menghadirinya. Oleh sebab itu mohon perhatiannya, dukungan dan doa dari semua warga jemaat. Tuhan memberkati. Demikian warta gereja yang dapat kami sampaikan pada minggu ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita bangkit berdiri untuk bersama-sama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 66, bait yang pertama di gunung dan di lurah. Jemaat milik Tuhan, mari ibadah kita
kita khususkan dengan pengakuan kita demikian. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Dipersilakan duduk. Kita ungkapkan rasa syukur kita akui pemeliharaan, perlindungan, kekuatan yang telah melimpah di tengah-tengah kita dengan nyanyian Kidung Jemaat 66 bait yang kedua. Tetaplah mata Bapa menilik dunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita diberi waktu oleh Tuhan untuk melakukan pengakuan dosa kita. Adapun pengakuan dosa ini berlandaskan pada hukum kasih yang diambil dari Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40. Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40. Hukum yang terutama. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan hukum yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Mari pengakuan dosa kita menyanyikan pujian penyesalan dosa dari Kidung Jemaat nomor 32 bait 1. Kulihat salibmu. Kita telah menyesali dosa-dosa kita dan Tuhan mengampuni akan dosa-dosa kita. Maka kita masuk dalam hidup dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka kita akan menerima berita anugerah yang diambil dari kitab Hakim-Hakim 4 ayat 1 sampai 7. Deborah dan Barak. Setelah Ehud mati,
Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan yang memerintah di Hasor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu, Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon kurma. Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kades di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu." Demikian berita anugerah. Kita akan menerima pula petunjuk hidup baru yang diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 11. 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 11. Berjaga-jaga. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan, semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu, seperti yang memang kamu lakukan. Demikian berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Kita sanggupi firman Tuhan itu dengan nyanyian kesanggupan dari Kidung Jemaat nomor 363, bait 1, "Bagi Yesus kuserahkan."
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mengaturkan persembahan kita kepada Tuhan. Adapun ayat pengantar dari persembahan kita pagi hari ini diambil dari Mazmur 90 ayat 1 sampai 12. Allah tempat perlindungan yang kekal. Doa Musa, abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan, dan bumi dan dunia diperanakkan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu, dan berkata, kembalilah, hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun, sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh, segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Pengumpulan persembahan kita iringi dengan pujian dari Kidung Jemaat nomor 335 bait 1, Manusia yang Meluku. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita bawa persembahan ini ke hadapan Tuhan. Ya Allah, Bapa yang Maha Kasih dan Maha Murah, karena kasih dan kemurahan-Mu lah ya Bapa, maka pada sore hari ini, sepanjang hari, pagi, malam, Tuhan selalu memberkati kami, menyertai kami, memelihara hidup kami, dan selalu memberi berkat yang melimpah kepada kehidupan kami. Dan pada ibadah ini ya Tuhan, kami mengumpulkan sebagian kecil dari berkat Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan, persembahan ini Tuhan kuduskan dan sucikan, sehingga boleh bermanfaat untuk di dalam kegiatan kami
di dalam bergereja dan berjemaat, dan kiranya nama Tuhan semakin dimuliakan. Dan Bapa, berkatilah persembahan ini ya Tuhan, dan kuduskanlah serta berilah kekuatan, kemampuan kepada kami yang mengelola persembahan ini. Kiranya keberuntukannya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Dan Bapa, bentar kami juga akan mendengarkan sabda firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Setia Utomo. Kiranya Tuhan hadir di dalam hati kami masing-masing, sehingga kami boleh menerima firman-Mu yang begitu indah, dan boleh memeteraikan dalam hati kami, sehingga kami boleh melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan Bapak Pendeta Setia Utomo ke tangan Tuhan, sehingga apa yang disampaikan firman-Mu, sabda-Mu, hanya dari Tuhan saja lewat Bapak Pendeta Setia Utomo. Terima kasih ya Tuhan, ampuni atas segala dosa dan kesalahan kami di dalam kami mengaturkan persembahan ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa yang tidak sempurna ini kami naikkan. Terima kasih Tuhan, amin. Jemaat milik Tuhan Yesus Kristus, bacaan Injil kita terima melalui kesaksian Injil Matius 25 ayat 14 sampai dengan 30. Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Perumpamaan tentang Talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hei hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah ini. Terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hei kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah,
seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, di kesempatan ibadah ini kita disodori tema saling membangun dalam ketaatan. Nah, pertanyaannya, mengapa kita harus saling membangun dalam ketaatan? Seberapa penting toh membangun dalam ketaatan itu? Nah, Bapak Ibu yang terkasih, bacaan kita sebenarnya berbicara tentang pemahaman kita. Pemahaman kita kalau Tuhan itu menginginkan hidup manusia itu berkembang. Hidup manusia itu mengalami perubahan, mengalami kemajuan. Dengan cara menggunakan sumber daya yang sudah dianugerahkan Tuhan. Jadi kalau Tuhan menganugerahkan sesuatu, Tuhan menginginkan kita mengembangkan kehidupan ini berdasarkan apa yang menjadi pemberiannya. Supaya kesejahteraan kita rasakan, kesejahteraan dirasakan oleh komunitas. Tapi persoalannya saudara kasih, persoalannya adalah soal keberanian atau kemauan kita untuk berkembang. Keberanian atau kemauan kita untuk menggunakan talenta itu. Jadi di sini ada pilihan bagaimana yang digambarkan dalam bacaan-bacaan kita. Apakah pilihan dan tindakan kita itu berkontribusi untuk Tuhan hadir di muka bumi ini atau tidak? Kita berani atau tidak? Kita berani atau tidak untuk menggunakan energi pemberian Tuhan ini, sehingga itu dipakai juga oleh Tuhan untuk mendatangkan damai-Nya, mendatangkan rahmat-Nya bagi dunia ini. Itu secara jelas tadi digambarkan dalam perumpamaan talenta. Jadi perumpamaan talenta ini pada dasarnya untuk mengingatkan ada pilihan dalam hidup kita. Kita berlaku seperti dua orang yang bijak atau satu orang yang tadi dikatakan malas dan jahat. Berani atau tidak kita mengambil risiko pengembangan diri? Berani atau tidak kita bertindak? Atau kita malah hidup dalam kepasipan. Jadi pada saat ini sebenarnya disodorkan dua hal. Bagi mereka yang mau mengerjakan keadilan dan kebaikan melalui talenta pemberian Allah. Atau bagi mereka yang ketakutan lalu hidup dalam semangat kelangkaan, lalu menimbun, mengingkari semangat berbagi. Nah, itulah sebenarnya mengapa kita perlu saling membangun, karena ada godaan kita tidak mau berbagi, tidak mau memanfaatkan karunia pemberian Tuhan. Itu secara jelas diceritakan dalam bacaan-bacaan kita. Mari kita lihat dalam bacaan Hakim-Hakim. Langsung kita fokus pada ayat 6 sampai 7. Kita tahu ada satu sepenggal kisah tentang Deborah dan Barak. Di ayat 6 sampai 7, di sana jelas kata-kata Deborah. Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergerak
bergeraklah. Jadi 20 tahun ditindas oleh Sisera ya, dengan sangat kejam. Akhirnya Deborah menyampaikan suara Tuhan. Karena bangsa Israel tidak mau bergerak. Dia sudah ditindas dan merasa kalah. Lalu dalam ayat 6-7, majulah dan bergeraklah. Dan aku akan menggerakkan Sisera. Dan aku akan menyerahkannya kepadamu. Jadi di sini ada semacam keengganan setelah 20 tahun dijajah. Baru pada zaman Hakim Deborah, Allah memerintahkan kamu harus berani maju, harus bergerak melawan penindasan itu. Jadi tidak ada perkembangan, tidak ada transformasi karena sudah demikian lamanya dijajah. Itu kalau kita lihat di dalam bacaan Hakim-Hakim. Maju dan bergerak. Itu perintah langsung dari Allah. Dan akhirnya Barak melakukan apa yang menjadi perintah Allah lewat Deborah. Sementara itu Bapak Ibu yang terkasih, dalam Mazmur 90 di ayat yang terakhir ada kalimat yang perlu kita cermati. Ajarilah kami menghitung hari-hari kami agar kami memperoleh hati yang bijaksana. Terkasih dalam Kristus Yesus. Mazmur 90 ini sebelumnya mengungkapkan tentang kehidupan manusia yang ya begitu singkat, ya, kehidupan manusia yang begitu lemah. Di Mazmur 90 ini ada permohonan, berilah kami hati yang bisa menghitung hari-hari. Berilah kami hati yang bijaksana. Apa yang dimaksud dengan hati yang bijaksana? Hati yang bijaksana adalah hati yang fokus pada apa yang benar-benar penting. Apa yang benar-benar penting yaitu hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan sesama. Hati yang bijaksana adalah fokus pada sukacita dan kegembiraan karena anugerah Tuhan yang ada di kehidupan. Berani mensyukuri, mengakui anugerah Tuhan itu ada. Hati yang bijaksana adalah fokus pada setiap pekerjaan yang baik yang kita kerjakan berdasarkan anugerah. Jadi hati yang bijaksana itu adalah hati yang fokus pada kreativitas. Karena melalui kreativitas itu ada banyak kemungkinan bisa kita jelajahi. Jadi di sini juga ada panggilan, dorongan supaya kita meraih dan merebut kesempatan. Rayakan setiap momen yang terjadi. Nikmatilah setiap kebaikan dan kesenangan yang kita alami. Karena itu sementara sifatnya. Jadi karena kesementaraan maka berprestasilah, maksimallah. Dengan hati yang bijaksana. Dengan menggunakan talenta pemberiannya. Itu kalau kita lihat ya, dalam bacaan Mazmur. Demikian juga dalam 1 Tesalonika 5. Dalam 1 Tesalonika 5 di sana diajarkan satu bentuk spiritualitas yang paling logis. Yang paling bertanggung jawab. Pada saat kita menyongsong Tuhan adalah menyadari adanya momen-momen keilahian. Sadar setiap saat Tuhan itu bisa datang memanggil kita. Tadi gambarannya adalah kedatangan Tuhan seperti pencuri di malam hari. Jadi kalau kita mau memiliki spiritualitas yang tepat, spiritualitas yang benar adalah selalu waspada setiap saat. Menyadari momen-momen waktu-waktu itu Tuhan bisa hadir. Jadi Tuhan itu bisa hadir dalam sejarah Alkitab, bisa lewat apapun juga. Yang kadang-kadang kita maknai sebagai sesuatu yang bersifat kebetulan. Atau kadang-kadang kita maknai adanya sinkronisasi. Oh, ngepasi, dilalah. Atau bisa juga kita maknai kehadiran Tuhan atau kehendak Tuhan itu lewat mimpi. Atau lewat
peristiwa-peristiwa yang lain yang tak terduga. Jadi persoalannya adalah kita mewaspadai kemungkinan ada malaikat yang menyamar. Kemungkinan ada malaikat yang membawa kabar gembira. Malaikat yang mengundang kita seperti Deborah tadi, maju dan bergeraklah. Mengundang kita untuk bertransformasi secara kreatif. Lagi di saat pandemi ini, Tuhan juga bisa datang kepada kita menyamar dengan berbagai macam cara. Sekali lagi, kalau kita kembali ke bacaan Injil, dalam perumpamaan Tuhan Yesus tentang talenta, ini berbicara tentang cara kita menggunakan karunia dan sumber daya kita. Entah itu bakat, pikiran, tenaga, waktu, daya, dana, semua pemberian Tuhan itu bagaimana cara kita menggunakannya. Tadi sang pemberi talenta memberi ucapan selamat, menghargai keberanian dan kecerdasan bisnis dari 2 orang. Yang 5 menghasilkan 5, yang 2 menghasilkan 2. Sebaliknya, sang pemberi talenta menghukum satu orang hamba yang mungkin bisa karena prinsip kehati-hatian. Takut kalau rugi, takut kalau salah. Artinya tidak mempercayai masa depannya ada di tangan Allah. Yang menghindari, lari dari tanggung jawab. Jadi pelayan tadi takut mengambil risiko. Ia diam, tidak bergerak, talentanya dipendam. Jadi talenta pemberian Tuhan pada dasarnya sia-sia dianugerahkan. Dikatakan dari ia tidak bijaksana. Karena dia tidak mempercayai Tuhan untuk masa depannya. Dan ia tidak mau berbuat atau bertindak kreatif. Jadi orang tidak kreatif itu tadi dikatakan dia memendam talentanya. Nah, terima kasih. Mari kita saling membangun dalam ketaatan, termasuk ketaatan pada talenta yang diberikan Allah kepada kita. Seringkali sebagai pribadi atau sebagai lembaga kita bermain konservatif saja. Bermain aman-aman, bermain status quo. Tidak berani mengambil risiko yang diperlukan untuk pertumbuhan atau untuk perkembangan. Lupa bahwasanya dalam adventure, dalam petualangan, memang di sana ada risiko. Tetapi di sana juga terbuka kemungkinan-kemungkinan keberhasilan-keberhasilan yang baru. Cakrawala yang baru. Jadi Bapak Ibu, bacaan kita hari ini mengundang kita untuk mau dan berani menjadi agen talenta. Jadi agen itu artinya ya menerima dan memberi. Menerima dan menyalurkan. Menerima dan mengembangkan. Sehingga tadi yang punya 5 talenta menjadi 10 talenta, akhirnya diberi 1 talenta lagi oleh sang pemberi talenta. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, banyak peluang, banyak kesempatan disediakan oleh Allah. Sayangnya itu seringkali dilewatkan, diabaikan. Sama seperti si hamba yang diberi 1 talenta. Nah, dalam kesempatan masa pandemi ini, kita ditantang untuk berfokus pada apa yang benar-benar penting. Tidak hanya kekayaan, tidak hanya keuntungan saja, tapi menantang kita untuk berani mengembangkan talenta demi kesejahteraan orang lain. Memang di masa pandemi ini ada risiko yang menakutkan. Risiko itu harus kita hadapi dengan protokol kesehatan yang hati-hati. Marilah kita berani dalam kehati-hatian kita. Taat pada kehendaknya untuk mengembangkan talenta. Dan dengan demikian kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan penolong dan pelindung kita. Mari kita gunakan karunia kita lipat gandakan pemeliharaan, kehadiran, pertolongan, penyembuhan Allah di dunia ini. Itulah upaya saling membangun dalam ketaatan. Amin.
saat teduh bagi kita. Kita berdoa syafaat dan nanti kita akhiri dengan doa Bapa kami. Puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu ya Allah. Sungguh kasih karunia-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Dan karena kasih setia-Mu itu yang membuat kami bisa melakukan setiap kewajiban, setiap tanggung jawab. Dan itu adalah wujud pengembangan talenta kami. Supaya tidak hanya diri kami yang merasakan berkat-Mu, tetapi sesama kami. Mulai dari setiap anggota keluarga kami, tetangga kami, bahkan sama warga gereja kami. Oleh karena itu ya Bapa, berkatilah hidup kami. Lindungilah kami, beri kami hikmat, beri kami kemampuan untuk melakukan setiap perintah dan kehendak-Mu. Kami berani maju dan bergerak. Kami berani menghadapi setiap tantangan dan risiko dalam kehidupan. Kami sanggup menggunakan setiap peluang dan kesempatan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Bapa, pada kesempatan ini kami menyerahkan setiap anggota keluarga kami. Tuhan kasihi setiap anggota keluarga kami. Anak-anak kami, cucu kami, menantu kami, bapak dan ibu kami, orang tua kami. Tuhan jamah, sehingga mereka ada dalam damai sejahtera Tuhan. Mereka juga boleh merasakan kasih sayang Tuhan. Tuhan, kami juga menyerahkan kehidupan kami bergereja. Tuhan berkati pemimpin, Tuhan berkati majelis, komisi, panitia. Demikian pula di tengah-tengah masyarakat, Tuhan berkati pemimpin, Tuhan berkati tokoh masyarakat, tokoh agama, Tuhan berkati Bapak RW, Bapak RT. Sehingga semuanya ya Bapak bekerja sama untuk melakukan setiap kehendak-Mu. Kami juga berdoa untuk kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Tuhan lindungi para pemimpin kami. Tuhan karuniai dengan hikmat, Tuhan karuniai dengan kekuatan, sehingga mampu mewujudkan apa yang menjadi kehendak-Mu bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, kami sempurnakan doa kami dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami undang untuk bangkit berdiri, mari kita respon firman Tuhan dengan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 376. Ikut diko saja Tuhan. Salam damai bagi
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, malah kita bersama-sama memperbarui iman percaya kepada Tuhan dengan seraya kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang berita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Jemaat milik Tuhan, mari kita bersama saling membangun dalam ketaatan kita menggunakan anugerah talenta pemberian Tuhan, hingga hidup kita menjadi terang, menjadi garam bagi dunia. Dan terimalah berkat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Kita akhiri dengan bait yang ketiga, ikut dan menyangkal diri. Aku buang yang